Halo Filmania, balik lagi di AM Channel. Di video kali ini kita akan membahas seputar game week kedua. Tapi sebelum kita bahas game week kedua, kita akan review dulu tim gua di game week pertama kemarin. Inilah hasil dari 11 pemain tim gua di game week pertama. Gua mendapatkan total 53 poin. Ini merupakan hasil yang sedikit mengecewakan buat gua. Walaupun ini masih di game week pertama, gue masih memiliki 37 game week lagi ke depan. Untuk DOR, gue 4 juta dari total seluruh pemain FPL. Di paper, gue mendapatkan 6 poin, clean sheet dari Ramsdale. Kemudian di pemain belakang, gue hanya mendapatkan clean sheet dari Cancelo, yang mendapatkan 7 poin, dapat bonus 1. Sisanya blank, termasuk own goal dari Aït-Nouri, yang membuat gue mendapatkan minus 1. Dan dari Liverpool, gue dikejutkan dari Mitrovic dengan 2 golnya. Sehingga gue blank untuk double back Liverpool ini. Tapi gue masih yakin ke depan double game back ini masih bisa mendapatkan poin yang lebih buat gue. Kemudian di pemain tengah, sangat terbantu sekali dengan 1 gol dan 1 assist dari Muhammad Salah. Sekaligus sebagai kapten di game week gue ini. Gue mendapatkan 24 poin, hampir dari setengah poin keseluruhan di game week pertama. Saka mendapatkan 6 poin dari 1 assist. Own goal dari Guehi di saat menghadapi Palace. Bruno dan Bailey masih belum maksimalkan kemampuannya di precisionnya. Itu hanya mendapatkan poin ya blank juga sih, 3 poin dan 2 poin. Kemudian di pemain depan ini sangat disayangkan sekali ya, blank walaupun Spurs dan Arsenal mendapatkan kemenangan di pertandingan game week pertama kemarin. Ini 2 penyerang inilah ya gacor di preseason, tetapi ya inilah FPL, sangat mengejutkan. Nah, sekarang kita lihat jadwal pertandingan. Di sini ada 4 pertandingan yang gua tandai. Menurut gua ini adalah pertandingan yang bisa menciptakan banyak gol. Pertama, pertandingan Aston Villa menghadapi Everton. Kedua tim ini sama-sama mengalami kekalahan di pertandingan pertama. Namun, Aston Villa lebih diunggulkan karena bermain di kandang. Ya, semoga Bailey menciptakan gol pertamanya di musim ini pada pertandingan ini. Jadi gue lebih ke Aston Villa karena Everton masih belum solid untuk permainannya. Kedua, pertandingan antara Manchester City menghadapi Bournemouth. Walaupun Bournemouth bermain mengejutkan di pertandingan pertama, mereka akan melakukan pertandingan yang sangat sulit di Etihad Stadium. Apalagi dengan gacornya Erling Haaland di pertandingan pertama kemarin, mungkin hampir lebih dari 50% FPL manager memberikan ban kaptennya kepada Erling Haaland dan berharap menciptakan banyak gol di pertandingan ini. Jadi mungkin Manchester City lebih diunggulkan. Pertandingan ketiga yaitu pertandingan antara Nottingham Forest menghadapi West Ham. Ini bisa menjadi pertandingan yang imbang menurut saya. Karena Nottingham bermain di kandang dan pasti dia akan lebih ngotot karena ini adalah pertandingan pertama setelah dia kembali ke Premier League di kandang. Tapi ingat, West Ham ini tetap menjadi tim yang sangat kuat walaupun dia bermain di kandang lawan dan ada kemungkinan Bowen bisa mencetakkan gol kembali karena West Ham ini bermain sangat ngotot karena mereka mengalami kekalahan di pertandingan pertama menghadapi Manchester City. Dan gue yakin dengan serangan-serangan balik, bahkan mungkin West Ham bisa menggempur Nottingham Forest juga. Jadi mungkin bisa imbang atau Bowen bisa menjadi pahlawan dan mendapatkan BPS 3 kayaknya. Dan pertandingan terakhir yang gue tandain yaitu pertandingan Liverpool dan Crystal Palace. Di sini gue yakin nih pertandingan ini Liverpool bermain lebih ngotot lagi karena di pertandingan sebelumnya mereka
mendapatkan hasil yang kurang maksimal, hanya imbang 2-2. Dan gue berharap Muhammad Salah bisa mencetakkan banyak gol di pertandingan kali ini. Ya, dari Arnold Robertson mungkin bisa lah dapat clean sheet dan assist di pertandingan kali ini. Semoga saja. Jadi gue masih tetap menjagokan Liverpool di pertandingan kali ini, apalagi bermain di Anfield Stadium. Kemudian pertandingan Arsenal dan Leicester, kayaknya Arsenal sih masih diunggulkan karena menjadi favorit juara juga sih Arsenal di awal-awal ini. Pertandingan selanjutnya Brighton lawan Newcastle. Ini sama-sama punya pertahanan yang kuat ya. Jadi mungkin bisa skor akhir 0-0. Kemudian Southampton dan Leeds ya mungkin 1-1 atau 2-2, ini imbang nih. Kemudian pertandingan Wolves dengan Fulham ya mungkin ini Mitrovic bisa cetak gol lagi nih. Gue sedikit lebih yakin nih karena kita dikejutkan lah saat pertandingan menghadapi Liverpool kemarin. Kemudian Brentford lawan Manchester United. Wah, ini United jadi bingung juga ya ngelihat pertandingan kemarin, dia acak-acakan banget. Mungkin Brentford masih sedikit diunggulkan. Toney lah bisa gol nih. Nah, inilah pertandingan big match pekan ini. Big match derby London antara Chelsea dan Spurs. Cuman untuk histori pertandingan di big match derby ini Spurs kalah terus nih. Mungkin apalagi bermain di Stamford Bridge, Chelsea ya 1-0 atau mungkin bisa imbang 1-1 atau 2-2. Jadi ini masih, tapi gue masih lebih ke Chelsea sih untuk jadwal pertandingan ini. Can replacement. Jadi ini merupakan rencana transfer gue ya. Mungkin hampir banyak para FPL manager di game week pertama ini sedikit kecewa dengan penampilan Harry Kane. Walaupun Spurs mendapatkan kemenangan 4-1 ya, skor yang cukup meyakinkan, tapi tidak ada gol dan assist untuk Harry Kane. Dan juga untuk Haaland yang notabene adalah memiliki harga yang sama yaitu 11,5 juta, itu mencetakkan 2 gol sehingga banyak dari para FPL manager langsung transfer ke Erling Haaland. Nah, ini ada beberapa opsi pengganti dari Kane. Ada Haaland, Mitrovic, Nunes, dan Toney. Kita lihat dari statistiknya. Haaland cetak 2 gol, Mitrovic 2 gol, Nunes 1 gol. Nunes dia ada assist, Toney 1 gol. Nah, ini ada poin per gamenya 13, 9, dan 8. Cuman di XGI ini Nunes lebih besar ya 2,1 karena dia bermain hanya satu babak ya di babak kedua. Nah, kedua ada Erling Haaland itu 1,75. Mitrovic ini mengejutkan sih dengan harganya yang relatif murah. Toney ya bisa masih menjadi pendobrak serangan dari Brentford itu sendiri. Dari pertandingan jadwal Haaland ini lebih menarik di Haaland sih sebenarnya. Bournemouth main di kandang, terus Newcastle. Kalau Mitrovic dia ada ketemu Wolves, assist. Hanya Mitrovic kita mungkin dia cetak gol, cuma untuk Fulham dapat kemenangan apa enggaknya ya mungkin Mitrovic bisa kalau kita main 3 striker. Mitrovic dengan harga yang relatif murah sehingga kita bisa mengupgrade pemain midfielder kita yang lebih bagus. Nunes menarik juga sih. Walaupun dia mungkin hanya menjadi super sub di Liverpool karena masih ada Firmino di sana. Toney masih tricky sih sebenarnya kalau Toney ini. Gue masih butuh 1 apa 2 pertandingan untuk lihat kondisi bagaimana.
Kapten, untuk pertandingan game week kedua ini sebenarnya hanya ada dua nama yang pencuat paling tinggi, yaitu Haaland dan Muhammad Salah. Ya kita tahu sendiri Manchester City kemarin menang 2-0 dari West Ham. Walaupun bermain di kandang West Ham, ternyata City bisa menciptakan 2 gol dan clean sheet. Dua-duanya diciptakan oleh Haaland. Inilah yang membuat semua FPL manager langsung memindahkan Harry Kane menjadi Haaland karena harga yang sama. Kita lihat 2 gol, poin 13, SGI-nya juga agak tinggi ya 1,74. Nah, pertandingan selanjutnya bermain di kandang menghadapi Bournemouth. Untuk Muhammad Salah mungkin pertandingan di Anfield menghadapi Crystal Palace, Salah punya motivasi tersendiri karena dia hanya bisa membawa Liverpool 2-2 menghadapi Fulham. Hasil yang sedikit mengecewakan. Mungkin di sini gue masih bingung sih ya. Kapten Haaland apa Salah? Cuma memang dari statistik lebih ke Haaland ya. Karena Manchester City bermain cukup baik. Permainan dari Pep Guardiola di tengah. Kalau dia si Haaland ini bisa cari celah. Jadi banyak umpan-umpan manja buat si Haaland. Dia hanya tinggal finishing. Untuk Muhammad Salah dia masih harus berjuang untuk gocek sana sini. Cuma memang finishing Salah ini masih sangat-sangat mengerikan ya. Jadi masih bingung lah antara Haaland dan Salah. Tapi gue masih lebih ke Haaland sih. Karena Salah ada histori di game week kedua dia selalu bermain kurang baik ya. Jadi di pemilihan kapten gue masih lebih memilih Haaland. Ini dia tim selection gue di game kedua. Gue pakai formasi 3-5-2. Di kiper masih Ramsdale menghadapi Leicester. Di back gue masang 3 back gitu. Alexander Arnold, Cancelo, dan Robo. Mereka bertiga bermain di kandang ya. Semoga mereka bisa clean sheet dan menciptakan assist atau gol. Di permain tengah ya, gue di sini masukin Andreas ya. Gue kemarin ngeliat di pertandingan kemarin bermain cukup bagus sih si Andreas ini. Dia ngambil bola-bola mati ya. Semoga ada assist lah dia di situ. Kemudian Bailey semoga dia bisa cetak gol di kandang nih menghadapi Everton. Salah semoga enggak blank sih ya di game kedua ini ya, cetak 1 gol 1 assist lagi boleh lah ya. Saka, ada Bruno dan Gabriel Jesus. Ketiga pemain ini kemarin blank ya. Semoga di game kedua ini bisa cetak gol atau assist. Nah inilah kapten gua, Erling Haaland. Semoga di game kedua ini banyak cetak gol. Dan mungkin hampir 50-60% dari FPL manager pilih Haaland menjadi kapten di game ini. Nah, gue masih ada uang 0,3 juta karena gue sebelumnya di game 1 sisa 0,5 juta. Tapi gue nggak nyangka ternyata dalam semalam Harry Kane turun harga dan Haaland langsung naik harga. Jadi ada selisih 0,2 juta. Tapi gue masih ada 0,5 juta buat jaga-jaga. OR gue masih 4,9 juta ya. Gue masih harus terus optimis ya. Masih ada 37 game week. Dan gue ke depan gak tahu nih bakal minus 4 atau tidak. Karena masih agak bingungnya terkait Anderson. Ya mungkin so far so good sih. Masih formasi ini ya. Inilah tim gue di game kedua. Semoga bisa membantu teman-teman semua untuk memilih timnya. Terima kasih. Bye-bye. Good luck untuk game kedua. Dadah.